Kumala Putri dari Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jambi, KKN Reguler 2020 di Desa Olak Besar, Kecamatan Batu Tinggi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu diabetes mellitus, bagaimana pencegahan diabetes mellitus, apa saja tanda dan gejala diabetes mellitus, bagaimana komplikasi dari diabetes mellitus, dan sebagainya. Baik, untuk yang pertama itu pengertian dari diabetes mellitus terlebih dahulu. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh untuk memproses gula darah atau yang biasa disebut dengan glukosa. Nah, jadi orang dengan diabetes mellitus atau dengan penyakit gula darah tersebut pada tubuhnya itu akan susah sekali atau sulit sekali untuk memproses gula darah yang ada di dalam, sehingga terkadang meningkatnya gula darah di dalam tubuh. Lanjut, apa saja sih tanda dan gejala dari diabetes mellitus? Yang pertama itu kita sering merasakan rasa haus yang berlebihan. Yang kedua, juga sering merasakan rasa lapar yang berlebihan. Yang ketiga, sering buang air kecil. Yang keempat, berat badan turun secara drastis. Dan untuk tanda dan gejala lainnya itu ada luka yang sulit sembuh, mata buram, mudah lelah, dan sebagainya. Selanjutnya untuk faktor risiko dari diabetes mellitus. Nah, untuk diabetes mellitus yang pertama itu menyebabkannya atau faktor risikonya itu ada melahirkan lebih dari 4 kg. Nah, bayi yang lahir lebih dari 4 kg itu biasanya rentan terkena diabetes mellitus. Selanjutnya ada usia yang lebih dari 40 tahun. Manusia dewasa, laki-laki atau perempuan yang usianya lebih dari 40 tahun biasanya rentan terkena diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga itu juga berasal dari faktor keturunan atau genetika. Yang keempat, dia tidak sehat dan juga kurangnya aktivitas. Dan yang kelima, faktor selanjutnya ada juga kebiasaan atau aktivitas yang dapat menyebabkan diabetes mellitus. Yang pertama itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak seperti gorengan. Yang kedua itu banyak minum soda dan minuman beralkohol lainnya. Selanjutnya yang dapat menyebabkan diabetes mellitus juga karena kurangnya tidur atau cairan badan. Yang keempat, karena stres yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Dan yang kelima, faktor risiko yang dapat atau kebiasaan yang dapat menyebabkan diabetes mellitus adalah merokok. Selanjutnya komplikasi dari diabetes mellitus. Nah, dari penyakit diabetes mellitus ini ada beberapa penyakit lain yang dapat timbul. Yang pertama itu dari diabetes mellitus juga dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, kerusakan pada saraf, kerusakan pada ginjal, kerusakan kematian pada jaringan, kerusakan pembuluh darah, disfungsi seksual, dan juga bisa menyebabkan katarak dan kematian. Baik, untuk selanjutnya, untuk bagaimana pencegahan dan juga pengelolaan dari diabetes mellitus akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Pratama. Oke, dan selanjutnya adalah 4 cara untuk mencegah diabetes dengan mudah. Yaitu yang pertama adalah satu, mengecek gula darah. Nah, kenapa mengecek gula darah perlu dilakukan? Karena hal ini sangat memungkinkan untuk meminimalisir terjadinya komplikasi. Dan yang kedua adalah konsumsi makanan yang berserat dan sehat untuk tubuh kita, karena itu sangat membantu dengan mencegahnya gula darah. Yang ketiga adalah menjaga berat badan ideal, yaitu dengan cara kita menghitung indeks massa tubuh kita. Dan yang terakhir adalah latihan jasmani secara teratur, yaitu dengan cara latihan aerobik sedang dengan waktu durasi yaitu 150 menit per minggu, atau dengan latihan yang agak berat yaitu 90 menit per minggu, dan kita bisa bagi dalam 3 atau 4 kali dalam seminggu. Oke, itulah 4 cara mudah dalam mengatasi diabetes. Terima kasih. Itulah penyampaian kami tentang diabetes mellitus. Mulai ikuti dari pengertian diabetes mellitus, bagaimana cara pencegahan diabetes mellitus, selanjutnya apa saja faktor risiko dari diabetes mellitus, dan bagaimana komplikasi dari diabetes mellitus. Untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus corona ini, kita dapat melakukan 3 apa itu? 3M adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan
saya peserta KKN reguler Universitas Jambi tahun 2020 di Desa Olah Besar dan Posko 40. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi kreatif dengan tujuan menumbuhkan kreativitas ekonomi anak usia sejak dini. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa itu ekonomi kreatif. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang penopang utamanya adalah informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan sumber daya manusia sebagai faktor yang utama. Kebanyakan orang mengerti mengenai definisi ekonomi sehingga menganggap keduanya sama, padahal ekonomi dan kreatif itu berbeda. Ekonomi kreatif itu gabungan dari ekonomi dan kreatif. Sedangkan makna ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari salah satu aktivitas manusia yang berhubungan erat dengan masalah produksi, distribusi, konsumsi terhadap sebuah barang dan jasa. Sedangkan kreatif adalah kemampuan untuk memberi suatu gagasan atau ide dalam menciptakan dan memecahkan sebuah masalah. Jadi program ekonomi kreatif ini akan diterapkan kepada anak usia dini, yaitu dengan pelatihan dengan tujuan memperkenalkan apa itu ekonomi kreatif sehingga anak-anak dapat mengerti dan bisa mengembangkan ide-idenya sehingga bisa berkreativitas tinggi terhadap sebuah kerajinan sederhana dari barang bekas yang ada di sekitar sehingga bisa dijual dan bernilai ekonomis. Dalam menumbuhkan jiwa kreatif anak usia dini diperlukan pendidikan dan lingkungan yang tepat, terutama lingkungan keluarga yang dapat memperhatikan sifat alami si anak dan menunjang tumbuhnya kreativitas tersebut dengan rasa pesona, rasa ingin tahu, imajinasi, dan banyak bertanya. Dengan begitu, anak akan merasa semangat dan mempunyai kreativitas yang bisa dikembangkannya. Mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu si anak, maka kami akan memberikan salah satu contoh pembuatan kerajinan yang sederhana. Nah, dan ini adalah tutorial cara pembuatannya. Siapkan minuman gelas tadi yang sudah dipotong, lem tembak, pita satin, kemudian ikuti yang ada di video ini ya. Kemudian setelah itu buat sebanyak mungkin yang kira-kira diperlukan. Gunakan pita satin dengan lem tembak sampai selesai. Kenapa menggunakan lem tembak? Supaya dia lebih erat dalam mengikatnya. Kemudian lem bagian masing-masing menggunakan pita satin dengan lem tembak sampai selesai. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa KKN Universitas Jambi tahun ajaran 2020. Saya perkenalkan, nama saya Anand Pranjat dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Dan perkenalkan, nama saya Mimi Granaida dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana tata cara pembuatan pupuk kandang dari feses atau kotoran. Pertama, siapkan bahan-bahannya, yaitu kotoran sapi, dedanan kering, rumput atau hijauan segar, molasses atau gula, dekomposernya yaitu starter, starboave, dan air. Yang kedua, siapkan peralatannya, yaitu terpal, cangkul, parang, dan ember. Baiklah, ini cara atau tahapan pembuatan kompos dari feses sapi atau kotoran ternak. Pertama, kita kumpulkan feses atau kotoran ternak ke dalam karung atau plastik hitam besar, ataupun kita tempatkan di tempat pembuatan kompos. Setelah itu, kita anginkan selama 1-2 hari. Tujuannya untuk mengurangi kadar air pada kotoran ternak tersebut. Kemudian kita siapkan larutan molasses. Di sini kami menggunakan molassesnya yang terbuat dari gula merah, yaitu 1 ons gula merah dan 100 ml air. Selanjutnya kita siapkan larutan starboave dengan tambahan air. Starboave digunakan dengan perbandingan 1:10 atau 1 tutup botol starboave dengan 10 liter air. Tetapi yang dipakai pada pembuatan kompos ini yaitu dengan 3 tutup botol starboave dan kurang lebih 1 ember air untuk mempercepat proses pengomposan. Setelah itu kita siapkan terpal dan kotoran ternak yang telah kita anginkan selama 2 hari.
dan kita letakkan kotoran tersebut di atas terpal. Kemudian kita bersihkan dari benda-benda asing. Selanjutnya, campurkan bahan dedaunan. Bahan selanjutnya yaitu rumput atau hijauan segar. Sebelum itu kita cacah terlebih dahulu rumput tersebut, baru kemudian kita aduk sampai homogen atau rata. Setelah itu, siramkan molasses dan Starbo-AV hingga rata. Dan dalam proses pencampuran ini dilihat kondisinya. Apabila masih kering, boleh kita tambahkan air berkisar 50-60%. Setelah selesai, tutuplah dengan rapat. Boleh juga kita masukkan ke dalam karung ataupun tempat lainnya, dan kita tutup selama 30 hari. Tetapi 1 minggu sekali diaduk. Itulah cara membuat ini. Kemudian kami membuat video cara membuat tempat ini, yaitu untuk memenuhi syarat tugas petani. Baiklah, semoga video ini bermanfaat bagi ibu dan bapak di desa. Dan saya sendiri, apabila kamu penilaian masalah maupun